Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua IKD Jawa Timur Dr. Muhammad Baihaqi LCMA, yang kami hormati pengurus IKD Kabupaten Nganjuk, wabil khusus Ketua IKD Ustadz Zainal, yang kami hormati segenap jajaran pengurus dan simpatisan IKD yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama kali, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah telah memberikan kita suatu nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menghadiri acara pelantikan dan musyawarah kerja daerah IKD Kabupaten Nganjuk. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Faruk. Kepada Ustadz Faruk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa ma lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنات والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Farouk. Semoga dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi ada keberkahan di dalamnya, khususnya bagi yang membacanya. Mengikuti acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan Mars Ikadi. Untuk menyeru ke jalan Allah yang satu, berbekal Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah, tanamkan niat yang suci, merayakan yang dimiliki, untuk Islam agar meninggi di bumi kini hingga nanti. Ikadi, Ikadi, Ikatan Dai Indonesia. Ikadi, Ikadi, berkaramat untuk seluruh alam. Ikadi, Ikadi, terangi gelap jahiliyah. Eratkan, kuatkan ukhuwah untuk persatuan, ukhuwah untuk persatuan. Untuk menyeru ke jalan Allah yang satu, berbekal Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah, tanamkan niat yang suci, gerakan yang dimiliki, untuk Islam agar meninggi di bumi hingga nanti. Ikatan Dai Indonesia. Ikadi, Ikadi, berkaramat untuk seluruh alam. Ikadi, Ikadi, terangi gelap jahiliyah. Eratkan
kuatkan ukhuwah untuk persatuan, ukhuwah untuk persatuan. Hadirin dimohon duduk kembali. Mengikuti acara selanjutnya, pelantikan pengurus IKADI Kabupaten Nganjuk yang akan dilantik oleh Ustadz Baihaqi. Kepada Ustadz Baihaqi kami persilahkan. Kepada nama-nama yang akan kami sebutkan, kami mohon untuk berdiri di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai Allah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, alim ulama yang dicintai Allah, saya bacakan surat keputusan PW IKADI Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur tentang pengangkatan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Nganjuk masa bakti 2022-2027 ya. Surat keputusan PW Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur nomor 29 SKEP /IKADI Jatim /1443 2022 tentang pengangkatan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Nganjuk masa bakti 2022 sampai 2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama berikut sebagaimana terlampir sebagai pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Nganjuk masa bakti 2022-2027. Kedua, masa kepengurusan berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga dilaksanakannya musyawarah daerah Ikatan Dai Indonesia. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan kemudian hari. Ditetapkan Surabaya pada tanggal 28 Mei 2022 Masehi 27 Syawal 1443 Hijriah. Hormat kami pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur Dr. M. Baihaqi LCMA Ketua Umum dan HM Nidam Ansori SHMH sebagai sekretaris. Lampiran keputusan PW IKADI Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur tentang susunan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Nganjuk masa bakti 2022-2027. Dewan Penasehat Ketua DRS HM Samsun Ismail, Sekretaris Haji Nur Hadi Skep NERS MKEP, anggota Haji Nur Cahyono STPIA. Dewan Pakar Ketua Haji Marjo MPD, Sekretaris Pariyadi SM, anggota Dr. Miftahul Arifin SPP. Pengurus Ketua Umum Haji Zainal Arifin STMMT. Untuk pengurus yang disebutkan namanya diminta untuk ke depan ya. Mungkin di sini dimajukan ya. Yang pengurus saja saya baca sekarang ya. Yang Dewan Penasehat cukup di tempat duduknya masing-masing. Dewan Pakar juga cukup di tempatnya masing-masing. Yang ke depan adalah Dewan Pengurus. Ketua Umum Haji Zainal Arifin STMMT, Sekretaris Andi Prihatos SPD, Bendahara Yuli Eko Kurniawan. Bidang dakwah dan keumatan Ketua Sulisno SPDI, Sekretaris Muhammad Arfani ST, anggota Haryono. Bidang Humas Informasi dan Advokasi Ketua Zainul Mustafa, Sekretaris M. Alvin
Bahru Rahmika SST. Bidang Pendidikan dan Iptek, Ketua Agus Triwiratno MPD, Sekretaris Wuryanto MPD. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan, Ketua Yani Ari Priyantoro, Sekretaris Farid Fauzi SPD. Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Dwi Widodo, Sekretaris Agus Mawardi SPD. Bidang Kepemudaan, Seni Budaya dan Olahraga, Ketua Nanang Adi Saputra, Sekretaris Ari Widodo SE. Bidang Bina Muslimah dan Keluarga, Ketua Siti Saudah SST, Sekretaris Wigi Wilda Bestari SM, Anggota Uyun Nikmah MPD. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Mei 2022 Masehi, 27 Syawal 1443 Hijriah. Pengurus Wilayah IKADI Jawa Timur Dr. M. Baihaqi LCMA, Ketua Umum, dan HM Nidam Ansori SHMH sebagai Sekretaris. Silakan yang pengurus saja yang ke depan untuk membacakan janji setia pengurus Ikatan Dai Indonesia. Baik, saya bacakan dan mohon ditirukan oleh pengurus, Dewan Pengurus ya, yang ada di depan. Janji setia pengurus Ikatan Dai Indonesia. Ya, oke. Tidak harus melihat. Kalau melihat nanti fokusnya ya di mata sama telinga kan gitu ya. Kalau mendengar tok kan enak. Hanya dengar saja kan gitu, tinggal nirukan ya. Saya pelan-pelan aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Uahidullaha ala sam'i wa ta'ati fima yuhibbu rabbuna wa yardahu wa fin nasyatati ad-da'awiyah ma'ad du'at al-islamiyyin fi rabitati ad-du'ati al-indonesiyin mastata'tu ila dzalika sabila wallahu ala ma aqul wakil wa huwa waliyut taufiq. Saya berjanji setia untuk mendengar dan taat terhadap segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam melaksanakan berbagai aktivitas dakwah bersama para pengurus pada IKADI, Ikatan Dai Indonesia, sekuat tenaga dan kemampuan yang ada. Allah sebagai pelindung apa yang aku katakan, dan dialah pemberi taufik. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat dan saya salami satu persatu ya, insyaallah.
Mengikuti acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IKADI Kabupaten Nganjuk kepada Ustadz Zainal, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Muhammad Bayhaqi LCMA, Ketua Umum IKADI PW Jawa Timur, para Dewan Penasihat dan Dewan Pakar IKADI, serta pengurus yang baru saja dilantik, undangan perwakilan dari Lembaga Manajemen Infak sebagai mitra IKADI, hadirat sekalian yang dirahmati Allah SWT. Siang ini kita menyaksikan sebuah proses pelantikan pengurus IKADI daerah Kabupaten Nganjuk masa bakti 2022 hingga 2027. Dengan rasa syukur sekaligus kita berharap doa dari para hadirin sekalian, semoga para pengurus yang sudah dilantik ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan amanahnya sebagai pengurus atau dalam tanda kutip yang ngurusi dakwah di Kabupaten Nganjuk khususnya. Saya menyampaikan salam dari Ustadz Muhammad Sobri sebagai Ketua IKADI yang lama dan cukup lama, baru berganti sekarang ya. Beliau ada amanah di tempat lain. Juga titip salam kepada Ustadz Bayhaqi karena memang berbagi peran kita dakwah ini, dan alhamdulillah kita sudah melahirkan para pengurus baru sebagai estafet dakwah yang harus dilanjutkan. Yang ketiga, atas nama ketua dan juga mewakili teman-teman pengurus IKADI yang baru, mohon bimbingannya, arahnya dari wilayah, karena IKADI Nganjuk itu boleh dibilang IKADI Nganjuk yang di Kertosono, begitu Ustaz. Jadi mayoritas pengurus adalah Al-Kertosoniin, orang-orang Kertosono. Tapi insya Allah semangatnya adalah bukan hanya Nganjuk, insya Allah IKADI Indonesia ya, makanya Ikatan Dai Indonesia. Kita cari teman-teman dari Nganjuk yang ada di semua IKADI di wilayah yang lain. Kita siap bersinergi, berkolaborasi, karena dakwah ini tidak bisa dipikul kita sendiri, tapi tanggung jawab secara jama'i. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, saya teringat nasihat Ustadz Bayhaqi waktu membersamai kita berangkat Munas ke Depok, dan juga begitu kita kembali dari Munas ada proses pelantikan ketua di Surabaya. Ada password seorang dai. Passwordnya adalah tadi dibacakan oleh qori kita Mas Faruk, surat Al-Fusilat ayat 33. Oleh karena itu kita di IKADI ini baru memiliki beberapa akun Facebook yang sudah kita live kan. Kalau ada ikatan kajian Ahad pagi IKADI setiap 2 pekan sekali, yaitu pada hari Ahad pekan pertama dan ketiga. Sekarang kita akan punya nomor cantik yang belakangnya adalah 4133. Allahu Akbar. Ya, sebagian kita itulah passwordnya dai. Surat Al-Fusilat ayat 33. Semoga itu menjadi semangat kita untuk di IKADI ini. Kita adalah sebagai seorang dai. Siapa itu dai? Bukan orang yang ceramah, bukan orang yang menyampaikan tausiah saja, tapi adalah mengajak, spiritnya mengajak.
menebar Islam rahmatan lil alamin. Kemudian daripada itu kita harus semangatnya adalah ukhuwah Islamiyah, juga berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang non muslim, karena itulah rahmatan lil alamin, tidak dibatasi pada saudara seagama juga. Kemudian konsep adalah NKRI, nanti akan dijelaskan lagi, dikuatkan lagi oleh Ustaz Baiki sebagai arahan supaya kita tahu di mana posisi IKAD di antara lembaga-lembaga dakwah yang lain, apa visinya, apa misinya, dan apa rambu-rambunya sebagai lembaga dakwah yang ingin menebar rahmatan Islam lil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi sebagai ketua mohon kami tidak selalu telah dilantik dibiarkan, tapi ada selalu diberikan dukungan, dan juga kita siap bersama-sama pengurus yang lain. Dan yang baru saya sampaikan, ada pengurus bidang muslimah dan pembinaan keluarga, ini yang baru di IKAD dan juga melibatkan milenial ya, karena memang itu amanah dari Munas dan Musbil. IKAD sekarang bukan IKAD yang seperti dulu, tapi sudah bertransformasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan digitalisasi menjadi sebuah tuntutan. Oleh karena itu dibutuhkan darah-darah baru yang masih segar untuk bisa mengemban dakwah di era yang penuh dengan informasi dan komunikasi ini. Demikian sambutan singkat dari saya, sekaligus mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon doa dan dukungan dari para hadirin semuanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Haji Zainal Arifin ST MMT yang telah memberikan sambutan selaku Ketua IKAD baru. Mengikuti acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua IKAD wilayah Jawa Timur yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Muhammad Bayu Haki LCMA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya aqwam. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bapak, Ibu, Bapak Dewan Pembina, Bapak Dewan Pakar, pengurus ya, semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, kita bersyukur bahwa ini adalah peristiwa bersejarah. Mohon di video dan di foto ya yang bagus, karena ini bagian dari sejarah. Jadi orang-orang yang ada hadir di ruangan ini adalah insya Allah ya akan dikenang oleh IKAD selamanya. Amin. Sebagaimana gedung ini juga gedung bersejarah. Kalau 10 tahun lagi perkiraan saya adalah 3 lantai. Ya, perkiraan saya ya 10 tahun lagi itu 3 lantai, sana sini begitu ya. Karena saya juga merintis sebuah sekolahan dalam tempo 10 tahun ya, sudah full sekarang tanahnya 3 lantai semua gitu ya. Semuanya adalah berjalan dengan proses, termasuk IKAD juga sama ya. Ini sekarang kita ada di ruangan ini dan di foto ya, nanti diupload ya, kenangan. Dulu 10 tahun yang lalu ada di sebuah tempat yang sangat ya sederhana kan begitu ya. Ya 10 tahun lagi atau nggak sampai 10 tahun itu kita akan berubah insya Allah. Akan banyak orang-orang yang bersama kita, bersama IKAD, dan akan punya tempat tersendiri atau sebuah kantor sendiri begitu ya. Dan hubungan kita adalah dengan hubungan orang-orang yang penting di wilayah Nganjuk ini insya Allah ya. Jadi memang insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi, karena masing-masing IKAD daerah itu bermacam-macam. Ada yang masih untup-untup ya, belum berani pelantikan ini termasuk yang alhamdulillah ini ya sesuai dengan target waktunya bulan Juli
Ada yang sudah direncanakan undur sampai Agustus akhirnya. Ada yang Juli belum, ya Agustus juga belum direncanakan gitu, ada ya. Ada juga yang larinya kencang. Yang larinya kencang hari ini tadi di Kediri ya, itu menggunakan gedungnya Dinas Pendidikan dan wali kota hadir di acara pelantikan IKADI. Nah gitu. Nanti tahun depan tasyakuran IKADI insyaallah ya. Gitu. Mendatangkan Bapak Bupati buat Nganjuk ya. Ya, hari ini juga hari ini ada di 7 lokasi Bapak Ibu sekalian, 7 lokasi pelantikan. Ya, Kediri, sini, Tulungagung, Magetan. Tulungagung juga sehat alhamdulillah. Saya tidak tahu gedung apa, tapi yang jelas mewah itu ya. Pendopo ya? Pendopo itu. Ya. Dihadiri oleh bupati, wakil bupati, dan mereka juga siap menjadi penasehatnya IKADI. Wah, kan gitu. Wakil bupati, Kodim ya. Lalu apa lagi? Kepolisian ya. Polres hadir, MUI hadir ya, NU hadir, Muhammadiyah hadir. Kan luar biasa ya. Yang lainnya juga sama. Magetan di Pendopo juga bupati hadir, dan mereka juga siap menjadi penasihatnya IKADI. Kita insya Allah tahun depan tasyakuran insya Allah ya, tasyakuran apalah pokoknya gitu ya. Ya bersama dengan ya orang-orang penting sebagai pemegang kebijakan di wilayah Nganjuk ini. Maka memang yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus banyak silaturahim. Kalau kita naik tangga kan satu-satu Pak ya. Kalau IKADI Nganjuk ini enggak, sekali naik 2. Wah, plek gitu ya. Insya Allah begitu. Akan mengejar yang lainnya. Ya. Kalau satu-satu kan ya seperti yang lain kan itu. Kalau langsung 2 gitu ya. Jadi tenaganya kuat karena saya lihat anak muda-muda soalnya. Kalau beberapa tempat itu sudah sepuh-sepuh. Pengurusnya sepuh. Kalau yang di sini alhamdulillah ya pengurusnya muda-muda, sehingga berlari itu sangat mungkin ya, berlari kencang sangat mungkin. Maka siap-siaplah berlari ya. Berlari yang pertama memang harus banyak silaturahim kepada MUI, Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas yang lain. Bahkan muslimat itu hadir kemarin waktu di Madiun ya. Aisyah juga ada yang hadir ya. Artinya ormas-ormas yang lain itu kita undang, kita ajak bersama-sama untuk ya duduk bersama-sama gitu. Kalau perlu makan-makan sekalian, tasyakuran kan begitu ya, sambil atau dengan sebuah seminar gitu dengan mereka. Jadi ini adalah sebuah sejarah ya. Jadi sekali lagi siapapun orang di awal itu akan jariahnya ngalir ya. Yang membangun sekolah ini juga sama. Mungkin 10 tahun lagi barangkali ya tidak ada gitu ya, tapi jarinya ngalir. Enaknya orang di awal itu begitu ya. Enaknya di situ ya. Jadi kepala sekolah pertama kali, wah itu ya, itu jariahnya luar biasa itu ya. Itu peletak dasar soalnya ya, yang memulai dan terus akan berlanjut. Termasuk IKADI, ketuanya, pengurusnya. Memang berat pertama. Siapa bilang bangun sekolah itu gak berat? Itu ya. Wah, sudah berdarah-darah Ustadz gitu ya. Sama, IKADI juga sama. Awal itu berdarah-darah Ustadz gitu. Artinya betul-betul memang kita tidak pada zona yang aman karena merintis ya. Banyak hal yang harus kita berikan, pikiran, tenaga, bahkan mungkin dana ya. Itu kita keluarkan, itu banyak sekali. Siapapun kita tidak pada zona yang aman. Justru kalau zona yang aman biasanya terlupakan. Tiba-tiba sudah 5 tahun, kan dia zona aman. Jadi tidak ada sesuatu yang ditanam di sana. Lewat itu saja, nggak ada bekas apa-apa. Nah, sementara kita pada zona yang tidak aman harus banyak jeripaya. Itulah sebenarnya letak sebuah perjuangan. Kita mau jadi pejuang atau hanya sebagai ngekor kan itu. Insya Allah kita adalah sebagai peletak dasar dan sebagai pejuang di IKADI. Amin. Ya. Maka ini adalah era digital.
maka dokumentasi itu diupload di media sosial sebagai dokumen. Nah, ya. Live, masya Allah, live. Oke, live ya. Dilihat oleh orang dimanapun sedunia ini ya. Masya Allah. Ini menjadi sebuah sebuah momen yang luar biasa. Kalau dulu kita ceramah yang dengar hanya satu kelas kan gitu, satu masjid selesai. Sekarang ini yang nonton adalah orang sedunia. Teman-teman yang ada di Kalimantan, ada yang ada di, kan connect. Facebook kita connect ya kan. Kemudian Instagram kita juga connect, YouTube kita juga connect semuanya. Mereka melihat kita gitu. Jadi pendengarnya yang melihat itu tidak hanya yang ada di sini, tapi di luar sana itu sangat banyak. Maka kita sebagai dai IKD ya, pastikan kita selalu dalam kebaikan, itu saja. Ya. Karena kita mau nggak mau namanya IKD itu publik. Nggak boleh sembunyi, harus muncul di dataran. Siap dilihat oleh orang, lewat media sosial atau secara langsung gitu. Dan strategi, trik dan sebagainya dalam kita di depan publik itu ada cara-caranya ya. Dan nanti insya Allah akan ada pelatihan khusus, pelatihan dai untuk kalangan kita semuanya. Misalkan bermedsos itu ada etika-etikanya. Jangan sekali-kali nuduh orang ya kan ya. Tidak boleh ada menyebut nama orang dalam kondisi yang negatif. Nah ya, meskipun Anda benar barangkali, tetapi itu tidak etis mengingatkan orang di depan orang banyak. Saya hanya di medsos, ya jangan bilang hanya, itu yang baca orang sedunia gitu ya, orang sedunia. Dan selama tidak dihapus akan dilihat oleh orang ya kan, terus itu. Nah gitu. Maka pastikan adalah selalu dalam kebaikan, ngajak pada yang baik, nasihat-nasihat gitu ya. Kalaupun ada aib saudara kita, ya kita tutupi mereka, tidak malah dibuka. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika diambil dari sumur gitu ya sama saudara-saudaranya, habis dijatuhin Pak, diambil lagi setelah itu. Dia apa? Dijual kepada sebuah kafilah gitu. Setelah dijual pada kafilah, bitsamanin bakhsin, dan bahasa Al-Qur'annya adalah bitsamanin bakhsin, dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. Memang mereka tidak untuk cari duit, tetapi adalah untuk menghilangkan Yusuf dari keluarga gitu. Bahasanya adalah bahasa Al-Qur'annya bitsamanin bakhsin, harga yang sangat-sangat rendah gitu. Ketika dijual, Nabi Yusuf izin kepada yang membeli, Tuan, saya minta izin untuk pamit pada orang-orang yang menjual saya. Oh ya, silakan, segera gitu. Kemudian dia pamitan kepada saudara-saudaranya itu yang 11 orang ya, saudaranya ada 11. Dia salami satu persatu sih Mas kalian. Dan dia katakan, hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian meskipun aku tidak begitu terjaga. Semoga Allah tetap mencintai kalian. Semoga Allah tetap memelihara kalian meskipun aku tidak begitu terpelihara. Ini mental Nabi Yusuf ya, menutupi aib saudara-saudaranya. Padahal dia punya kesempatan membongkar itu. Kalau dia mau bongkar Pak, itu dia bisa ngomong kepada kafilah itu, saya ini adik mereka, tolong saya diselamatkan, kembalikan pada orang tua. Selesai kan? Kafilah itu akan mengawal Yusuf ke rumahnya gitu. Dan semuanya akan habis itu nanti dimarahi oleh orang tuanya. Tapi itu tidak jemaah sekalian. Yusuf menutupi aib saudara-saudaranya. Ini yang istimewanya luar biasa. Maka kita pun sama. Kalau ada saudara kita punya aib, jangan kita bahagia, jangan kita gembira, tidak boleh itu. Saudara kandung, saudara seiman atau ormas yang lain, kalau ada kena musibah, kita tidak boleh mengupload gitu ya, ngompor-ngompori, bahkan mungkin kemana-mana, nggak perlu, sudah diem saja sudah. Sebagaimana Yusuf alaihissalam, dia diem, tidak menunjukkan aib saudara-saudaranya. Itu etika kita sebagai seorang dai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ustaz, Yusuf itu didolimi, Ustaz, masuk dalam penjara. Iya, benar, gak salah itu ya. Di dalam surat Yusuf disebutkan ya, dalam kasus di dalam kamar itu,
diceritakan oleh Allah, in qudda min kubulin fasodakot, gitu ya, bahasanya begitu. Kalau yang robek itu Yusuf di depannya, maka yang salah adalah laki-lakinya. Fasodakot, ini benar yang perempuannya, karena yang robek depan. Wa in qudda min duburin, tapi kalau yang robek adalah belakangnya, itu berarti yang salah adalah perempuannya, gitu. Karena dia ngejar kan ya sampai robek. Ternyata setelah dilihat adalah apa? Belakang yang robek, bukan depan. Kalau belakang yang robek, berarti yang salah adalah perempuannya. Saya ulangi ya, kalau yang robek depan, berarti yang salah adalah laki-lakinya. Dia memaksakan diri sampai bajunya robek. Tapi kalau yang robek belakangnya, yang salah adalah perempuannya. Yusuf yang robek mananya? Belakangnya, bukan depannya. Nah gitu. Istana tahu itu, yang salah itu perempuannya, bukan Yusuf. Cuma istana kan gak ingin malu, gitu ya. Namanya hukum itu berpihak pada kekuasaan. Dulu. Hukum itu berpihak pada kekuasaan. Kalau sampai sekarang ada hukum berpihak pada kekuasaan, berarti kita kembali pada masa yang lalu, kan begitu? Ya. Insya Allah tidak, ya, semoga tidak. Dulu, gitu ya. Itu hukum selalu berpihak pada kekuasaan, sehingga yang masuk penjara bukan perempuannya tapi malah Yusuf alaihissalam. Istana tahu semua orang, ini yang salah adalah perempuan ini, bukan Yusufnya, gitu. Tetap masuk penjara, dizalimi, nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa, nggak perlu nesu, ya kan ya, karena semuanya itu berjalan atas kehendak Allah. Kita di sini adalah atas kehendak Allah, betul kan? Kita nanti akan memiliki sebuah gedung juga atas kehendak Allah. Sekolah ini akan 3 lantai keliling, gitu ya. Ini juga atas kehendak Allah, insya Allah, gitu ya. Semuanya adalah atas kehendak Allah, sampai kezaliman pun juga atas kehendak Allah. Nggak perlu nesu, ya kan? Yang terpenting kita yakin bahwa Allah itu maha adil. Wala yadlimu ahada. Dan Allah sama sekali tidak menzalimi kita di antara kita. Tidak akan dizalimi apapun oleh Allah SWT. Ketika diuji pasti ada surprise di belakang itu, begitu. Yusuf diuji seperti itu, akhirnya jadi menteri, jadi raja, kan begitu. Ya Allah, liku-likunya luar biasa. Masuk sumur ya Pak ya. Mau nggak kira-kira masuk sumur kita itu? Nggak kebayang gitu ya. Setelah itu dijual kan gitu, nggak kebayang juga itu. Masuk penjara bertahun-tahun juga nggak kebayang itu. Ya Allah, liku-liku hidup. Kalau kita belum pernah seperti Nabi Yusuf, maka sebenarnya kita tuh enak sebenarnya itu. Yes ya, makan nasi pecel ya kan ya. Makan apa ayam geprek ya kan dan sebagainya. Enak sudah. Nabi Yusuf ya Allah, liku-liku yang sangat luar biasa, dan endingnya adalah nantinya dia sebagai seorang raja. Artinya ada surprise di sana. Dan biasanya Allah ini ya memberikan sebuah surprise pada detik-detik akhir dalam sebuah ujian. Anda tahu Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail ya kan ya, itu sudah ya gimana, ini keluarga baik nih, istri baik ya kan ya, suami baik, anak baik, dan selalu taat. Diminta hijrah, berangkat hijrah dari Irak ke Palestina, diminta hijrah lagi dari Palestina ke Mekah, berangkat dari Mekah menuju ke Palestina lagi, berangkat lagi, kan taat. Kurang apanya gitu loh. Begitu nyampe di Mekah, ya Nabi Ibrahim nyampe di Mekah, yang tadinya itu Ismail masih bayi, lalu muncul air zam-zam gitu ya. Ketika bayi kan itu, air zam-zam itu muncul ketika Ismail masih bayi. Begitu sudah agak besar dewasa, Nabi Ibrahim datang gitu ya. Baru 1 hari ketemu sama anak dan istri, ternyata dapat perintah untuk menyembelih. Baru 1 hari Pak. Padahal sudah sekian tahun ditinggal. Tuh. Berangkat haji 40 hari kan ya, pulang itu masih kangen sama anak-anak. Itu rasa kangennya luar biasa. Ini enggak bertahun-tahun, baru dapat 1 hari dapat perintah untuk menyembelih. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa beratnya ini. Dan pertolongan Allah itu datang pada detik-detik akhir. Pada sudah ini pisahnya sudah diangkat ini gitu ya. Tadinya sudah ngomong itu sama Ismail, wahai Abi, ini katanya kendor, tolong dikuatkan biar saya nanti tidak terlalu banyak gerak ketika disembelih.
Jadi sudah bayangannya sudah berpisah sudah selama-lamanya. Ya, bayangannya Nabi Ismail, bayangannya Nabi Ibrahim itu sudah akan berpisah selama-lamanya pada saat itu, ya. Di Jabal Kurban namanya, ya. Tahu Jabal Kurban, Pak, ya? Jabal Kurban itu antara Muzdalifah dan Mina. Anda kalau pas di sana itu ada kelihatan ada putih gitu ya. Dalam satu riwayat ya menyebutkan disitulah tempatnya itu. Sudah pikirannya berpisah sudah. Ismail juga demikian. Wahai Abi, tajamkan pisau Abi, biar saya nanti tidak kesakitan Abi. Siap gitu, tajam betul itu. Yang ketiga, Abi sampaikan salam pada Umi bahwa aku mencintainya. Gitu. Jadi ada penyampaian salam dari Ismail kepada ibunya. Sampaikan salamku kepada Umi bahwa aku mencintainya. Ini pikirannya sudah pisah betul ini. Gak ada namanya hidup kembali jadi gak ada itu, jadi kambing gak ada. Yang ada adalah pikirannya berpisah selama-lamanya sudah. Dan ketika detik akhir itu jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika mau diturunkan, sudah ditarik ini, ya, mau diturunkan ternyata Allah tahan tangannya Ibrahim. Ya Ibrahim, Allah mengatakan pada Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Nah, di Al-Qur'an ada itu ya. Bahasa Al-Qur'an begitu, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan perintah-perintahku di dalam mimpimu itu, gitu. Sehingga enggak bisa turun ini. Lalu Allah menjadikan ya domba dari batu. Sebagaimana Allah menjadikan unta Nabi Saleh juga dari batu. Akhirnya dua-duanya mereka menyembelih domba itu. Detik akhir. Sebelum sampai akhir itu belum ada apa-apa, gitu ya. Detik akhir itu maka Allah berikan surprise pada kita semuanya. Jadi jemaah sekalian, kalau IKD ini masih belum besar yang kita berikan, itu pertolongan mungkin belum tentu hadir, ya. Begitu kita sudah betul-betul sangat-sangat ya, detik-detik akhir pasti ada. Berhusnudzonlah kita kepada Allah, pasti akan membela kebaikan, pasti berbuat adil kepada kita semuanya, pasti akan menolong hamba-hambanya, gitu ya. Yakin ya. Ini loh, sepintas saya lihat, oh ya nanti 3 lantai gitu. Sudah kebayang bagi saya loh ya. Oh 3 lantai gitu. Mungkin masih bingung ini gimana 3 lantai. Muridnya baru 20 orang saat gitu ya. Gimana 3 lantai? Tenang aja sudah ya. Wong ini nanti mainannya sama bupati ya kan ya. Ini nanti juga ketemunya sama gampang, tinggal konek-konek kita aja. Jika ada apa-apa gitu ya, tinggal dikirim semen dan sebagainya, itu mudah sekali. Ya. Kalau sudah bertemannya dengan mereka yang terutama pengusaha, ya pengusaha. Kalau birokrasi oke lah, terutama pengusaha. Banyak pengusaha-pengusaha itu siap berkorban, tapi bingung. Ini mau saya berikan kepada siapa? Temenan nggak orang ini ya gitu loh. Karena biasalah pengusaha itu sering ditipu orang. Ini jujur Pak ya. Ini curhatan dari beberapa pengusaha. Mereka tuh sering ditipu orang. Sehingga ketika ya sama seperti kita lah kadang-kadang ya. Dipinjam uangnya nggak kembali kan begitu Pak ya. Nah itu udah biasa Ustaz. Pengusaha juga sama itu. Dia usaha ditinggal temannya, usaha lagi kadang-kadang diambil temannya kan gitu, atau diambil siapa. Itu dinamika dalam sebuah usaha itu jatuh bangun. Nah ketika dia sukses, dia ingin memberikan, coba pada siapa, ini bingung mereka ini, belum connect. Maka insya Allah ya, jalur connect kita adalah jalur langit insya Allah. Dari sesuatu yang tidak disangka-sangka, ya bisa jadi ketemu di mana. Ada seorang lulusan alumni Lipia, 2 orang di Sumatera. Ya kuliah adik kelas saya di Jakarta dulu, lalu balik ke kampungnya, dua-duanya bertekad untuk bangun pondok. Namanya S1-nya hanya syariah gitu ya. Tidak punya bekal untuk bisnis ya kan, sehingga bisanya hanya fatwa kan begitu, ngomong ini boleh gak boleh, ini ayatnya, ini hadisnya, diminta dana ya gak ada duit dong, namanya dia ilmu. Kalau guru itu hanya bisa ngasih ilmu, kalau pengusaha ya dana gitu. Jadi guru itu memproduksi ilmu, kalau pengusaha memproduksi uang gitu, jelas kan. Kalau kekuasaan memproduksi aturan, kan begitu.
seperti Bu Risma menutup Doli, ya kan? Nah, karena dia sebagai ya penguasa, maka dia memproduksi sebuah kebijakan gitu. Kalau guru dimintai duit, wah berat itu ah. Sama pengusaha diminta ilmunya, wah bingung dia, disuruh dalil gak bisa gitu. Waduh, saya nggak tahu ilmunya gitu. Kalau urusan dana siap, tapi kalau urusan ngasih nasihat, waduh bingung saya, apa yang saya sampaikan. Ya, dia hanya tahunya adalah ilmu dia dalam bisnis itu tak selesai. Nah, mereka ini bingung mau diberikan pada siapa orang yang bisa dipercaya gitu. Akhirnya ketemu antara pengusaha dengan ini tadi yang alumni Lipia tadi itu, kurang lebih 40 hektar ya, 20 atau 40 hektar, dan sekarang sudah terbangun semuanya itu. Masya Allah, besar megah di Sumatera itu. Ini kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi orang yang punya ilmu ya harus memberikan ilmunya, guru ya. Lalu pengusaha juga memberikan apa yang dia miliki. Nah, maka harus kolaborasi itu harus ada. Kalau guru tok gak iso, Pak. Hanya guru tok, Ustaz. Nah, ya selamanya ya ilmunya berputar gitu aja kan ya. Tapi tidak akan tumbuh sebuah gedung, tidak akan tumbuh ini dan itu, enggak. Selama hanya guru saja. Pengusaha gitu juga, dananya ada tapi gimana memulainya ini, Ustaz? Bingung dia itu. Paling disimpan di brankas, disimpan di bank gitu aja kan. Ya enggak jadi apa-apa. Ya, jadi jemaah sekalian, itu harus kolaborasi dengan orang ya berilmu dan orang yang memiliki sebuah finansial, dan jangan lupa orang yang memiliki kekuatan kebijakan. Kalau bupati kan kekuatannya pada kebijakan. Bupati ya, anggota dewan dan sebagainya itu kebijakan. Kalau minta duit sama dia nggak ada dia. Paling duitnya negara yang ada, gitu ya. Itu pun bukan milik dia, milik negara. Ada aturan-aturannya, nggak bisa sembarangan. Gitu. Nah, harapan saya adalah kita lebih cenderung pada pengusaha sebenarnya. Meskipun juga tidak menolak kalau ada teman-teman birokrat yang ikut membersamai kita. Karena pengusaha jelas, ya jelas. Dan di situ ada bidang usaha kalau nggak salah ya, ekonomi. Ada bidang ekonomi. Itu kita berharap betul-betul ini jalan, memproduksi sebuah angka-angka gitu ya. Kalau gedung ini harganya misalkan 3 lantai berapa, 2M gitu ya, angkanya kan jelas. Maka bidang usaha juga berpikir gimana caranya mendapatkan uang segitu itu. Pengusaha itu temannya pengusaha, Pak. Kalau dia lagi, wah ini saya berikan kurang ya, temannya tinggal di WA aja udah turun, ya kan? Apalagi ada grupnya, grup pengusaha kan begitu. Masya Allah. Tinggal diomongin, nih saya ada proyek nih, saya siap 1 kelas, inti berapa? Saya 1 kelas, Pak, gitu. Saya juga 1 kelas. Mereka modalnya begitu, 1 kelas nilainya berapa gitu. Jadi kalau ngasih itu ya Pak, per unit ya. Apalagi kelasnya kelas internasional, wah ini luar biasa. Mat Umar Surabaya itu kelas internasional itu ya, yang ngasih orang Dubai soalnya. Jadi sekali ngasih langsung 3 lantai keliling, selesai udah jadi. Dengan masjidnya sekalian. Kemarin di Surabaya juga masjid sekian lantai, jadi langsung. Ya dia pengusaha di Dubai. Nah kita kan nggak tahu, siapa tahu anak kita ada yang kuliah di Dubai, ya kan? Ada yang kuliah di mana lagi, di Saudi misalkan. Dan kenalannya orang-orang sana. Ya. Allah yang Maha tahu semuanya. Allah tahu tentang kesungguhan kita. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan Allah berikan jalan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang taat pada Allah, bersungguh-sungguh dalam perjuangannya, pasti Allah berikan jalan keluar. Ini kepastian, ya. Sebuah kepastian yang Allah berikan pada kita semuanya. Siapapun, ya. Insya Allah nganjuk ya, nganjuk. Masya Allah, ini sudah difoto semua ini kan ya. Wajah-wajahnya juga sudah disetting semua kan ya. Nah, nanti harus ada narasinya nih. Ini adalah Pak ini ada dewan penasehatnya, ada dewan pakarnya. Ini orang-orang yang dulu pertama kali ada di struktur kita gitu ya. Dikenalkan itu di dalam narasinya. Nanti 10 tahun lagi akan dilihat oleh anak-anak kita. Oh,
bapak saya ternyata pejuang gitu. Ini memberikan support pada anak-anak kita jamaah sekalian. Anak orang tua saya dulu pejuang gitu. Itu ada pelantikannya kan gitu ya. Di sebuah tempat yang yang mewah katanya gitu ya. Yang mewah mepet sawah gitu. Sudah bisa dinarasikan macam-macam ya. Yang kedepannya mesti akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi kita yakin bahwa masa depan itu ada di tangan kita insya Allah. Ya, bukan di hati tapi di tangan. Dunia itu ada di tangan, bukan di hati. Seperti sandal kita itu kan ya di kaki kita kan. Sehingga kalau hilang ya nggak sakit hati kita. Tapi kalau sandal ditaruh di hati, hilang jadi sakit hati. Sandal taruh di hati soalnya. Sandal jatuh di kaki kan gitu ya. Hilang ya sudahlah, berarti Allah kasih yang baru pada kita. Kan selesai sudah. Ya, berkali-kali ada yang kehilangan sandal di Masjidil Haram. Ya nggak apa-apa, dia senyum aja dia. Wah, saya selalu pakai sandal baru nih kan gitu. Ya, dinikmati aja hidup ini. Ya, Allah ganti gitu. Jadi setiap musibah itu menjadi sebuah nikmat. Ya, sebuah nikmat, Pak. Setiap musibah, catat ya, setiap musibah akan menjadi sebuah nikmat. Nah, gitu ya. Pandemi, ya, kan itu sebuah musibah ya, menjadi nikmat kita. Enak di rumah terus kan ya, ketemu istri, ketemu anak kan. Selama ini kan kita, udah kemana-mana nggak ketulungan, jarang pulang gitu. Pandemi di rumah terus, alhamdulillah gitu. Terus vitaminnya juga rutin, vitamin terus gitu. Nah, akhirnya jadi kuat kita, menjadi kuat. Vitamin terus, terbiasa dengan vitamin. Wah, sebuah kenikmatan bahwa musibah itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Ini juga sama, bukan musibah tapi adalah masa-masa tahapan-tahapan dalam sebuah perjuangan. Kalau tidak dimulai nggak akan mulai. Saya lihat ini Nganjuk nekat, termasuk nekat ya. Nekat. Iya, karena ya dikejar waktu soalnya. Kalau nggak mulai sekarang kapan lagi kan gitu. Cari ideal seperti yang lain ya harus nunggu 2 bulan lagi, kelamaan kan gitu. Langkahnya harus segera gitu. Sementara yang lainnya ingin ideal. Ya, Sidoarjo itu luar biasa. Cuma sekarang belum pelantikan. Ya, dekat dengan NU, Muhammadiyah, dekat semuanya itu sudah. Dekat dengan pemerintahan juga sangat dekat sekali. Mungkin ada ideal-ideal yang belum terpenuhi sehingga molor waktunya gitu. Ya, jadi memang kecepatan ini penting. Seperti main silat itu kan harus cepat ya. Ya kalau nangkisnya lambat kan ya kena kita. Pukulannya terlambat, ya gak kena kan gitu. Kamu dari tangkis, kecepatan itu penting. Ya, kecepatan itu penting. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh IKADI Nganjuk adalah sebuah langkah ya bagi saya positif karena berani untuk segera bergerak. Ya. Segera bergerak. Tayyib ya, ud'u tadi ayatnya saya sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u itu kata perintah. Kata perintah itu instruksi, bukan nasihat, bukan anjuran, bukan himbauan, tapi adalah instruksi. Ud'u, ya ajaklah gitu. Bapak kalau nyuruh anaknya nggak mau, kira-kira jenengan piye hati Anda? Iki anak disuruh datang nggak datang kan ya piye kan gitu ya, mesti ada piyenya. Komandan punya anggota suruh jalan, kamu jalan anaknya gitu. Wah ini anggota ini sudah mulai nakal ini anggotanya kan gitu. Jadi ini adalah instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melaksanakan IKADI adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Surat An-Nahl ayat 125 gitu. Itu instruksi. Nah gitu ya, Allah yang ngasih perintah. Kalau bahasa birokrasi instruksi ya gitu. Allah yang memberikan perintah, maka kita melaksanakan perintah itu dengan wadah Ikatan Dai Indonesia. Semoga tetap terjaga keberkahan Pak, apa yang kita miliki selama ini. Ya langkah-langkah kita meskipun cepat tapi kalau kurang berkah juga nggak enak ya, tidak bisa merasa nyaman, dapat bantuan banyak gitu ya tapi ternyata masalah kan nggak enak Pak ya.
waduh masalah ini gitu. Mesti nggak tenang itu hidup itu, ya. Tapi kalau dapat sedikit ya rutin, yang penting adalah berkah, benar, alhamdulillah. Tenang, enak, tidurnya nyenyak nanti ya, insyaallah. Taib, kita jaga keberkahan IKADI, kita jaga keberkahan sekolah yang kita cintai ini. Semoga ke depan ya, ini uploadan Anda tahun ini, hari ini akan dilihat ya 10 tahun lagi. Wah, sudah, bandingkan nanti ya, bandingkan. Akan jauh berbeda aulanya. Ini aula ini ya, aula. Sekarang aulanya ada tiangnya, nanti ke depan wah nggak ada tiangnya sudah. Sekarang pakai kipas angin, besok pakai angin AC, angin jendela. Iya, nggak apa-apa, sudah dinamika. Saya sudah paham betul ya, dinamika. Semuanya akan mengalami ini semua, insyaallah ya. Taib, itu sedikit dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga kita tetap terjaga selalu dalam keberkahan Allah, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, sampaikan kepada Ustadz Baihaqi yang telah memberikan semangat kepada kita semua. Semoga semangat itu bukan hanya sekedar ucapan. Jangan sampai ada seperti pepatah, manuk gladik cucuke biru, mari dilantik ditinggal turu. Jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Setelah dilantik kita tetap semangat. Itu yang menjadi harapan kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yakni doa penutup yang akan dipimpin oleh Haji Nur Hadi Eskep Ners MKep. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baiklah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan semuanya kegiatan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan akan segera terwujud ya. Mudah-mudahan IKADI kita segera bisa bertransformasi, bergandengan dengan para pengusaha dan birokrat ya. Mudah-mudahan akan semakin besar harapan kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa yadatan fil alami wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa arfa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama ya Allah. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, marilah acara pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.